Kelak nanti di yaumil kiamah kita semua akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal. Juga yang saya hormati kepada Ananda Ratu Aurafira tadi Bu ya, penceramah cilik tadi tuh insya Allah anak saya. Tadi itu dadakan, makanya ceramahnya kalau agak ngaco mohon dimaklum Bu ya. Tadi yang nggak niat ceramah disuruh ceramah, ya udahlah seadanya tadi. Mohon dimaklum kalau ada kata-kata yang kurang enak disampaikan. Mudah-mudahan ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa pula kepada para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seiring waktu berjalan, tanpa mampu kita hentikan, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tanpa terasa kita masuk lagi di bulan yang penuh barokah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi ini adalah bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah, bentuk aplikasi kecintaan kita terhadap Rasulullah. Yang namanya cinta Bu, boleh dong mengapresiasikannya dengan berbagai versi. Diisi dengan pengajian semacam ini boleh, diisi dengan zikir maulid boleh, diisi dengan ngariung berkat kecil atau besar boleh, asal jangan peringatan Maulid Nabi ini diisi dengan kemaksiatan dan dangdutan. Itu namanya kelewatan ya Bu ya. Karena kenapa Ibu? Manusia ini hidup dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, hayalan atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menentukan sikap pada hari ini dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang, sehingga hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari yang sekarang ini. Dalam konteksnya dengan itulah, pada Maulid Nabi ini kita akan menitik beratkan bagaimana mencontoh keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ini diambil dari peristiwa masa lampau, peristiwa yang udah jadul, tapi tetap tidak kehilangan relevansinya, eksistensinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di penghujung abad ke-20 ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus tabu terus. Ulang antuk ya Bu ya. Amburabu abdi biasana ceramah bahasa Jawa, terus ceramah di Cinangka. Saya bahasa Sundanya nggak bisa. Terus bahasa Indonesia tapi campuran gue ya. Hadirin wal hadirin
hadirat rahimakumullah. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan contoh oleh Allah? Dan apa yang harus kita contoh dari beliau? Ini alasan yang pertama, Bu. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan contoh oleh Allah? Ini logikanya. Kalau ayam, Bu, ayam disuruh nyontoh kambing. Ayam disuruh nyontohnya kambing. Ini yang nyuruh nyontoh nggak punya akal, nggak punya pikiran, plus kelewatan. Karena kenapa? Ayam udah pasti nyontohnya ayam. Kambing nyontohnya kambing. Orang nyontohnya orang. Nabi kita ini orang loh, Bu. Bukannya jin, bukan malaikat, orang, basyarun. Kalau kita disuruh nyontoh malaikat, susah, Ibu, repot. Malaikat nggak makan, malaikat nggak minum, malaikat nggak tidur, ama duit nggak open, ama perawan nggak doyan, apalagi yang janda-janda. Karena kenapa? Malaikat tidak diberikan nafsu oleh Allah. Jadi susah kita nyontoh malaikat, Bu ya. Makanya Nabi kita ini dibikin dari manusia. Agar kenapa dibikin dari manusia? Agar bisa dijadikan contoh oleh kita. Basyarun la kal basyar. Manusia, tapi manusia yang luar biasa. Tapi jangan samakan dong dengan kita-kita, Ibu. Beda bibit, bobotnya, kualitas, kuantitasnya beda dengan kita. Apa ya sih, Ustadz? Nih, contoh dulu, Bu. Kita manusia ini makan gak, Bu, kita, Bu? Rasulullah juga sama, Rasulullah juga makan. Cuma makannya kita dengan Rasulullah itu beda. Kalau Rasulullah makan selagi lapar, makan, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita lapar nggak lapar, waktunya makan, makan. Kadang-kadang wangi bagaikan minyak kasturi. Coba keringat kita kayak apa?
Rasain aja sendiri. Itu yang menjadikan basyarun lakal basar. Biar lebih mantap, sekali lagi contohnya. Kita manusia berludah, Ibu. Tahu kan berludah, ya? Meludah. Sama Rasulullah juga meludah. Cuma ludahnya Nabi ini obat, Ibu. Sifat ludahnya Nabi obat. Ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah bersama-sama menaiki onta, tiba di Jabal Nur. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasul, kita sudah dari Madinah, setidaknya kita istirahat dulu di gua ini." Udah, Rasulullah di sini saja, saya turun mau beres-beres gua sebentar. Khawatir ada binatang yang berbahayakan. Lagi beres-beres Sayyidina Abu Bakar, bener, tangannya digigit kalajengking. Bengkak, mepet, sakit. Tapi Sayyidina Abu Bakar ditahan rupanya, Bu. Nggak enak sama Rasulullah. Setelah masuk lagi ngobrol-ngobrol, dilihat muka Sayyidina Abu Bakar makin lama makin pucat. Makin lama makin pucat. Rasulullah aneh, "Ma baluka ya Abu Bakar? Kumaha maneh eta? Kok makin pucat mukanya? Apakah kamu nggak mau hijrah dari Mekah ke Madinah?" "Mau ya Rasul." "Terus kenapa muka kamu pucat?" "Tadi lagi beres-beres kegigit kalajengking." "Oh," kata Rasulullah, "kenapa nggak bilang dari tadi?" "Saya nggak enak ya Rasulullah." Sini tangannya, diambil tangannya oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim, diludahi tangan Sayyidina Abu Bakar. Singkat ringkas, Ibu, sembuh dengan izin Allah. Jadi ludah Rasulullah itu obat sifat. Coba kalau kita yang ludahin bengkak campur koreng. Muhammadun basarun alaisa kal basari bal huwa yakutatun wana sokal hajari. Kanjeng Nabi manusia tapi luar biasa. Kanjeng Nabi mutiara, kita semuanya batu bata. Tuh ya, jauh sekali. Kalau Rasulullah manusia, tapi manusia yang luar biasa. Diibaratkan Rasulullah itu bagaikan mutiara, kalau kita semua ini bagaikan batu bata. Makanya Rasulullah itu dijadikan contoh oleh Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu yang kedua, mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan contoh oleh Allah? Karena, Bu, pribadinya kompleks, komplit, multi talenta. Karena kenapa? Sebuah contoh itu harus dilihat dari berbagai prospek, baru bisa dilihat hebat. Dilihat dulu dari berbagai prospek, bisa dibilang hebat. Ada yang ngomong, "Pak, saya ini seorang guru loh. Nabi Muhammad apaan?" Sama, Muhammad juga guru. Dalam hadis dikatakan, "Innama bu'istu mu'alliman." Aku diutus ke dunia ini sebagai guru. Guru bangsa, guru dunia. Rasulullah ini bukan hanya bangsa yang diajar, bahkan dunia. Ada yang ngomong lagi, "Tapi saya ini pedagang loh." Rasulullah apaan? Sama. Rasulullah umur 9 tahun
pernah dagang di negeri Syam. Syam itu Syria, lintas antar negara. Umur 9 tahun Rasul sudah dagang, sudah tahu namanya ekspor impor. 9 tahun tuh. Coba anak-anak kita umur 9 tahun bisanya apa? Minta duit. Rasulullah mau udah tahu ekspor impor. Makanya dilihat dari prospeknya, Rasulullah pantas kita jadikan contoh. Ada yang ngomong lagi, tapi saya ini jenderal loh. Rasul apaan? Rasulullah juga sama jenderal. Rasulullah mimpin tentara di medan perang. Bahkan Rasulullah ibu pernah terluka tangannya. Karena kenapa? Tergores oleh sayatan pedang. Rasulullah itu kalau berperang, dia selalu di barisan paling terdepan. Allahu Akbar. Tapi saya ini kepala rumah tangga loh. Sama Rasulullah juga punya anak istri. Makanya ada contoh bagaimana membina rumah tangga menurut agama Islam. Ada contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nyontoh Nabi Isa, nggak ada bu. Bagaimana mencontoh rumah tangga menurut Nabi Isa, nggak ada. Karena kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Tacan kawin Nabi Isa bu. Pengikut Nabi Isa pada ikut-ikutan nggak kawin. Disangka itu ajaran Nabi Isa, pada ikut-ikutan nggak kawin. Lalu bahajir ya bu ya, dikasih perabotan nggak dipakai ya pak ya. Makanya kata Imam Al-Busairi dalam Burdah dikatakan, ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askaril hinatal qah wa fi hasham. Ini ringkasnya aja deh bu. Orang hebat itu banyak orang hebat itu. Kalau yang hebat di mana-mana jarang. Kalau orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana jarang kita temukan. Kalau Rasulullah lagi duduk hebat, lagi berdiri hebat, lagi jalan hebat, di rumah hebat, di depan istrinya hebat, di depan anaknya hebat, di depan para sahabatnya hebat, bahkan di mata musuhnya Rasulullah masih dikatakan hebat. Makanya Rasulullah itu dijadikan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Hadirin wal hadirat rahimakum. Lalu apa sih yang harus kita contoh dari Rasulullah ibu? Yang pertama ibadah. Kalau ada orang ibadahnya paling bagus, itu Rasulullah. Kalau ada orang akhlaknya paling mulia, itu Rasulullah. Kalau ada orang yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, itu Rasulullah. Tapi bu, Rasulullah ini bu, walaupun dosanya sudah mendapat jaminan
bisa masuk surga, amin. Itu sombong kalau merasa dari amaliyah kita. Itu sombong, Ibu. Karena kenapa? Kita tahu sholat kita berapa banyak. Kita tahu sholat kita berapa yang ditinggalkan. Kita tahu dosa kita berapa banyak. Dosa kita maksiat kepada Allah berapa banyak. Ya Bu, kita lihat sejarah. Nabi Adam alaihissalam ada di surga, Ibu. Nabi Adam tuh buat kesalahan satu kali tok, cuma hiji kesalahan, Bu. Gara-gara makan buah diusir sama Allah. Itu udah ada di surga. Kita yang tiap hari bikin maksiat, bikin dosa, pengen masuk surga, rasanya tipis, Ibu. Nyapa ya? Tipis. Padahal kita apalagi surga, pojokan surga aja belum tahu kan? Kita masuk surga menghayal rasanya, Bu ya. Tapi untung nih, Bu, untung Allah Tuhan kita ini Tuhan yang ramah dan penuh rahmah. Kata Allah, hai manusia, dosamu banyak tapi rahmatku lebih banyak. Hai manusia, dosamu besar tapi ampunanku lebih besar. Kau menangis di hadapanku, aku tersenyum menatap. Kau mencariku, aku berlari menjemputmu. Bu, untungnya Allah Tuhan kita ini Tuhan yang ramah dan penuh rahmat. Kalau Allah Tuhan kita pendendam, Ibu, rasa-rasanya nggak ada yang masuk surga. Karena kenapa? Umat Nabi Muhammad ini pendek umurnya, Bu ya. Pendek-pendek, terus kebanyakan maksiat daripada amaliyah. Untung jadi kita ini, ya, Rasulullah butuh rahmatnya Allah. Makanya kita, Bu, menghadiri pengajian ini bareng-bareng, menghadiri acara Maulid Nabi ini, kita mudah-mudahan di yaumil kiamah mendapatkan syafaat Rasulullah. Apa syafaatnya? Syafaatul uzma, syafaat yang amat besar. Ya, nanti nih, Bu ya, kalau sudah kiamat, Bu, bumi planet bertabrakan, gunung-gunung meletus, air laut naik ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, semua yang namanya hidup mati. Mati, nggak ada yang hidup kecuali satu, Allah. Lalu Allah patroli. Aku waktu itu Allah nyombong, Ibu. Kalau Allah yang nyombong pantas. Karena dalam hadis qudsi dikatakan, al-kibriyau libasi, sombong itu pakaianku. Kalau Allah yang sombong pantas, orang dunia milik Allah, kita semua milik Allah, ya Bu. Kalau kita yang sombong nggak pantas, pakai pakaian Allah kegedean, kedombrang. Ya Pak ya, orang pakaian Tuhan, pakaian Allah dipakai sama kita, nggak pantas. Lalu nanti nih Bu ya, udah semuanya hancur, mati semua. Yang pertama kali nanti yang dihidupkan itu malaikat, dihidupkan oleh Allah dengan kun fayakun, maka jadilah, jadi semuanya hidup malaikat. Lalu Allah membentuk panitia akhirat, Ibu. Dibagi
Nih, yang bagian marawisan sini. Bagian parkir. Dipanggil malaikat Malik. Hei Malik, siapkan neraka buat manusia yang sombong, yang congkak, yang suka berzina, suka minum minuman keras, yang sombong gak mau merayakan mauludan. Masukkan ke neraka. Siap Tuhan. Panggil lagi malaikat Ridwan. Hai Ridwan, siapkan surga buat umatku yang setia, yang selalu menjalankan perintahku. Malam-malam masih merayain mauludan. Masukin semua ke surga. Amin. Ya. Terus Allah manggil, hei Jibril, Mikail, ya Tuhan, sekarang kamu ke surga. Ambil buruk. Buruk itu kendaraan surga, Ibu. Yo, sambil ngeliat hujan, soalnya konsentrasinya buyar. Bukannya ngeliat penceramah, hujan. Minum dulu Bu ya, payah punten. Ibu, ini hujan berarti Bu bahwa doa kita ini dicatat oleh Allah Bu. Amin ya robbal alamin. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril dan Mikail. Kata Allah, Muhammad memancarkan cahaya yang begitu terang. Karena Nabi Muhammad itu Bu ya, walaupun manusia tapi dibuatnya dari nur, dari cahaya. Jadi Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, bangun. Kata Rasulullah, Jibril, Mikail, hari apa ini sekarang? Ini adalah hari kiamat ya Rasul. Tapi apa yang dikatakan Rasul? Sambil celingak Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah? Aina ummati, di mana umatku ya Jibril ya Mikail? Subhanallah ya. Bangun, tahu itu hari kiamat, bukan nyari siapa-siapa, yang dicari umatnya. Kalau saya yang dibangunin Bu, langsung bangun nyarinya siapa? Jibril, istri saya mana ya? Anak saya mana ya? Kalau saya itu Bu. Tapi Rasulullah itu Bu, Masya Allah Bu, cinta benar kepada umatnya. Makanya bukan siapa yang dicari, bukan Khadijah, bukan Fatimah. Aina ummati, di mana umatku? Kata malaikat Jibril, udah, ini perintah Allah, kau harus masuk surga. Perintah Allah Jibril, perintah Allah. Akhirnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Udah di surga, Nabi Muhammad ngelamun Ibu. Melamun, nggak betah. Lah yang punya surga Allah nggak enak. Muhammad, kenapa kamu melamun? Di surga kan enak. Apakah kurang fasilitas? Enggak ya Allah. Kenapa? Ummati, masih memikirkan umat.
Padahal Rasulullah sudah ada dalam surga. Terus minta kamu gimana? Saya tolong turunkan lagi ke bumi. Saya pengen menolong umat-umatku yang dulu rajin membaca salawat kepada. Bu ya, rajin baca salawat ibu. Insya Bu ya, kalau nanti kita rajin baca salawat atas nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, kita di yaumil kiamah akan ditolong syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Terus yang benar nih bu, jangan terus-terusnya sambil ngedumel dalam hatinya nih. Aduh rasanya lama ini, lama. Tenang bu, pokoknya saya mau ceramah sampai jam 4 subuh. Kuat. Mau nganiaya ustaz sini. Nah ibu enak ngedengerin sambil tidur. Saya ceramah cuak-cuakan di sini. Lalu apa sih bu? Yang kedua yang harus kita contoh dari Rasulullah, yang kedua adalah akhlak. Ibu, akidah akhlak. Karena kenapa? Zaman sekarang pergeseran nilai akidah akhlak mulai nampak terasa. Kehidupan umat Islam sudah jauh dari agama. Orang Islam malu menggunakan bahasa Islam. Orang Islam malu menggunakan pakaian Islam. Bahkan orang Islam malu menggunakan budaya Islam. Orang yang pakai kerudung dianggap ketinggalan zaman. Orang yang pakai jilbab dianggap kampungan. Bahkan orang yang pakai kain sarung kayak saya ini bu, dianggap sunat yang gak sembuh-sembuh. Sungguh terlalu. Bu ya, biarin bu, walau dibilang kampungan, tetap pakai kerudung bu ya. Karena ini menutup aurat kita. Tapi keciri bu, yang biasa pakai kerudung, yang enggak tuh keciri. Yang nggak biasa pakai kerudung mah mencong-mencong pakai kerudung aja. Dan nggak usah dibetulin lah bu, ngomong doang saya mah. Masya Allah sekarang bu, orang malu bu memakai pakaian Islam, pakai baju koko malu, pakai baju apa tuh namanya tuh, kayak ibu tuh busana muslim malu. Sekarang zamannya baju apa? Baju apa? Sekwilda, terlihat sekitar wilayah dada. Roknya makena apa? Rok lurah, luhur sebelah. Ya bu. Sekarang saya bu lihat malu di TV tuh bu. Di Indosiar saya lihat pakai kerudung, kadang pakai muslimnya tapi ketat bener tuh bu ya. Bukannya pergi ke pengajian, perginya kemana? Dangdut Academy. Astagfirullahaladzim bu ya. Kalau berbicara dangdutan bu, kayaknya orang tuh lebih semangat. Tapi kalau berbicara pengajian, kadang-kadang dikebelakangkan. Ya bu ya. Nih peringatan Maulid Nabi ini merupakan ibadah ibu, syiar agama. Karena zaman sekarang orang berbicara agama mulai mundur perlahan-lahan. Maulid ada yang ngomong, wih Maulid itu bid'ah, tahlilan bid'ah, ngariung bid'ah. Giliran dikasih berkat dimakan, dasar bid'ah. Ada orang yang di sini ada? Nggak ada di sini bu ya. Alhamdulillah. Kalau ada di sini saya pengen minta foto, mau saya masukin ke Facebook. Bu ya. Tapi bu, kalau di tempat saya bu, Maulidan Nabi itu paginya itu pakai berkat panjang. Di sini pakai ya? Pakai ente? Hah? Pakai? Tadi ada yang ngomong kata panitia, di sini mah Ustadz katanya pengajian ceramah agama doang, nggak ada panjang-panjangnya berkatna. Namun ayah berkatna, ayah panjang-panjangnya, tolong taruh di mobil satu. Bohong ini bohong. Tuh ya.
Waktu sudah setengah 11 lewat Bu ya. Karena ada penceramah satu lagi nanti yang akan menerangkan tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saya nggak lama-lama Bu ngomong di sini Bu, karena konsentrasi udah hujan Bu, udah kemana-mana konsentrasinya Bu ya. Nanti kalau Bu, ibu-ibu Cinangka ini, jeng bapak-bapak Cinangka ini, kalau nanti masuk surganya duluan dibanding saya Bu, tolong nanti saya ajak-ajak Bu ya, biar nanti surganya bareng-bareng, amin. Tapi kalau saya nanti yang duluan, ibu-ibu, bapak-bapak belakangan, ya tergantung amal ibadah aja Bu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung, yang menyayat dalam hati bapak-bapak atau sanubari ibu-ibu, semuanya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.